Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Ini pelajaran kelas 10 ya. Jadi ini mungkin part satunya lah ya. Karena ada nanti mungkin 2 kali lah ya. Part 1. Jadi pertama kita pelajari tentang jenis gerak lurus. Gerak lurus yang dibahas di sini hanya gerak yang bekerja pada satu sumbu, yakni pada sumbu X aja atau pada sumbu Y aja. Gerak lurus yang pertama namanya gerak lurus berubah beraturan, disingkat GLB. Sifatnya itu kecepatannya tetap, akselerasinya 0. Akselerasi itu percepatan. Terus rumusnya saya buatkan segitiga seperti ini supaya kalian mudah untuk mengingat rumusnya. Terus jenis yang kedua namanya GLBB. Sifatnya itu V-nya berubah-ubah, akselerasinya tetap. Di mana rumusnya itu ada 4. 2 rumus VT, 2 rumus S. VT yang pertama rumusnya begini, VT kuadrat rumusnya seperti ini, rumus S adalah yang ini, terus rumus S yang kedua adalah V0 ditambahkan dengan VT, lalu bagi 2 dikali dengan waktu. Itu rumusnya. Jadi gerak ini sangat-sangat sering sekali keluar atau muncul jadi soal, baik di ulangan harian atau ulangan apapun itu atau ujian, pasti ada GLB sama GLBB, gak mungkin gak ada gitu. Jadi kalian perhatikanlah, ini satu segitiga ini harus hafal, 4 rumus ini harus hafal. Kalau kalian jago pun untuk menggunakan rumus hitung-hitungannya, kalau kalian gak hafal rumusnya, pas ujian kalian mau ngapain kan begitu, maka ini harus hafal. Terus di luar ini masih ada sebenarnya gerak lurus yang lain. Nanti itu namanya gerak vertikal. Itu kita bahas di part 2. Di sini kita bicarakan tentang yang namanya jarak dan perpindahan dulu lah ya, supaya bisa kalian bedakan. Ini jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan ini sama-sama simbolnya S. Jadi agak sulit nanti buat kalian membedakan kalau ingatnya hanya rumusnya. Tapi kalau seandainya kalian paham konsepnya, jadi lebih mudah dalam membantu kalian mengerjakan soal. Misal nih, saya buat garis bilangan nih. Ini adalah titik 0. Ada seorang anak bernama Budi. Budi ini jalan ke kanan sejauh 20 meter. Tapi jalan lagi dia ke kiri. Jalan ke kiri sejauh 28 meter. Kalau ditanyakan berapa jarak yang ditempuh oleh Budi, maka tinggal tambahkan semua lintasan yang dilalui dia, yakni 20 ditambahkan 28 sama dengan 48 meter. Terus kalau yang namanya perpindahan, kayaknya oke, saya pindahkan lah ya. Kalau untuk yang namanya perpindahan,
itu punya nilai dan arah. Ini juga merupakan besaran vektor. Berapa jauh dia pindah, arahnya kemana. Contoh, ini kan 20, ke sana 28, maka totalnya perpindahannya kita tulis 8 meter ke kiri dari posisi awal. Ke kiri. Nah, itu dia. Jadi, penulisan seperti ini biasanya diwakilkan dengan negatif 8 meter. Boleh. Kamu tulis 8 meter ke kiri juga boleh. Nah, itu jarak dan perpindahan. Selanjutnya yang akan kita bahas di part 1 ini adalah tentang yang namanya grafik. Grafik antara V dan T atau V terhadap T. Ini grafik antara kecepatan versus waktu. Jadi, semisal saya buatkan yang sumbu Y-nya ini adalah kecepatan V dalam meter per sekon, lalu yang sumbu X-nya ini saya buatkan sebagai T dalam satuan sekon, maka jika kamu menemukan gambar seperti ini, itu adalah gerak GLB. Terus kalau di bawah ini lurus juga dia, itu juga adalah GLB. Kalau dia seperti ini, makin lama dia makin tinggi begini, berarti itu GLBB dengan kecepatan yang makin bertambah, alias bisa kita sebut akselerasinya bernilai positif. Terus kalau kita buat seperti ini, nah gerak begini namanya GLBB dengan akselerasi yang bernilai negatif, alias kecepatannya makin kecil. Begitu. Terus bagaimana kalau di bawah ini seperti ini? Itu juga adalah GLBB yang nilai A-nya bernilai positif. Terus kalau seandainya dia begini nih, katakanlah sampai di sini ya. Ini pun adalah GLBB dengan akselerasi bernilai negatif. Bedanya yang di atas dan yang di bawah adalah begini. Kalau ini kamu anggap gerak maju atau ke kanan, maka yang di bawah ini kebalikannya. Yakni ini merupakan gerak mundur. Mundur atau kamu anggap dia geraknya ke kiri. Seperti itu. Jika kita bicara konteksnya dia bergerak sepanjang sumbu X. Itu umumnya. Pada sumbu X dia geraknya gitu ya. Nah, ternyata dari grafik ini kenapa saya harus sampaikan tentang grafik ini? Karena dari grafik ini kita bisa dengan mudah mencari jarak dan perpindahan. Apa yang bisa kita cari dari grafiknya? Jika ditanyakan nanti jarak, sesimpel luas grafik yang di atas sumbu X kamu tambahkan dengan luas grafik yang di bawah sumbu X gitu. Luas grafik yang mana? Contoh kita ambil grafik yang ini, grafiknya yang ini. Kamu arsir dia terhadap sumbu X-nya. Kalau yang ini berarti kita arsir yang ini segitiga begini, gitu luasnya ya. Nanti boleh kalau ada kalian mau lihat contohnya, bisa dilihat di contoh soal yang dan pembahasannya yang udah saya buatkan sebelumnya. Selanjutnya, kalau bicara tentang yang namanya perpindahan, berarti sebaliknya. Langsung saja kita hitung luas atas yang sumbu X-nya kurangkan dengan yang namanya luas yang bawah sumbu
X. Kenapa? Karena yang atas itu tadi adalah gerak maju, yang bawah itu adalah gerak mundur. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di sini, apa itu jarak dan perpindahan. Seperti itu. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat bagi banyak orang. Thank you sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.